Jackson, selamat sore semuanya. Sore, Bos. Selamat sore. Sore, Pak Oli. Sore, Mas. Sore, Pak Oli. Sore, Pak Oli. Oke, malam ini. Sore ini kita mengulang lagi, yaitu tentang supermarket saham. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang portofolionya berisi banyak saham, sebaiknya direncanakan. Jangan karena beli lalu sahamnya turun dibiarkan. Ya. Tapi silakan dan sebaiknya itu di planning sejak mau beli. Ya. Sejak mau beli itu sebaiknya direncanakan. Nah, kalau kita mau beli saham dan belinya bukan cuma satu, tapi beberapa saham, misalkan di portofolio, pengen ada 10 saham, pengen ada 5 saham, dan sahamnya itu supaya biru semua, jangan merah semua. Kalau biru semua kan enak melihatnya, tapi kalau merah semua, itu biasanya belinya karena kecelakaan atau karena ikut-ikutan, dan pasti sering belinya saat di pucuk. Gitu. Nah, kalau kita mau punya saham yang banyak dan potensi profitnya juga bisa besar, maka caranya adalah dengan mencari sahamnya terlebih dahulu. Yaitu dengan cara klik filter, buka aplikasi Monika ya. Buka aplikasi Monika, lalu analisa teknikal dan filter teknikal di sini. Aplikasi Monika, lalu klik di sini spike frekuensi 5 menit. Lalu kirim. Nah, maka di sini akan muncul saham-saham yang ada spike-nya, spike 5 menit. Silakan ini di copy supaya mudah ya, supaya mudah. Ini di copy ke Excel. Kayak gini. Copy ke Excel. Ambil aja kode sahamnya, lalu sama harga. Yang lain dihapus saja. Lalu Del. Tanggal ini dihapus saja. Nah, maka di sini akan muncul, oh ini ada 2 Apex. Harga sekarang berapa ya? Apex. 192. 194 tadi. Oke, harga terakhirnya ini di apa itu namanya, dilihat ya. Kalau ada koma, ketik aja 1395. 1395. Oke. MTMH 1490. WMU 68. Oke. Setelah itu kita cari speknya, spek 05-nya ini berapa? Dari saham-saham ini, spek 05-nya kita cari. Contoh Apex, ini satu saya hapus. Del. Oke. Apex, kita lihat di sini, buka lagi Monika, lalu cari speknya berapa sih Apex ini di 05-nya. Buka Monika, analisa teknikal, lalu chart teknikal, dan di sini pilih frekuensi analyzer, time frame-nya 05, lalu kode sahamnya, Apex. Oke. Ini speknya ada di 198. Tulis di sini, di Excel di sini. 198.
BABP juga sama, dicari BABP. BABP. Speknya berapa 05? 93. Oke, sambil ada yang sudah bisa, coba dibantu. Speknya ini berapa aja yang 05? BDMN, BB. Saya dari bawah WMUU 78, Pak. Oke, 78. 2610. Oke, BDMN saya dari atas ya. Yang ada yang dari tengah, yang suka di tengah boleh. Ya, tengah main. Main saya main. Seneng BDMN main. 2660. 2660. Oke, cucu. 26262. Fire 235. 150. Bisa. Wapo 235, Pak, di bawah. 235. Oke. 235. GDST. GDST sama ini. GDST sudah, oh ini yang belum. 150. Recording in progress. 165. 164. Indi main. Main ada yang ngecek? Ini 2640. 476. Indi 2 2640. 640. 2540. Main MAPI. 476. Apa? 476. 476. Main. Ya, main. Oke. MAPI MTMH. Silakan sambil praktek ya. MAPI 1410. MAPI. MTMH. Lima belas 50. Oasa 130. 130. Jangan yang paling atas Pak ya, yang ini. Oh, yang tebal. itu yang Ya. 128 ya. Yes. 128. PTPP. PTPP sudah tercapai. Jadi hilangkan kalau yang sudah tercapai. Tugu 1565, Pak. Tugu 1565. 1565. Oke. Tugu 1530. Sema, ada yang ngecek Sema? Ya, masih, Pak. Oke. Persen, Error. Aduh. persentase. Sema sudah tercapai, jadi hapus saja Sema. Cuma tercapai, tidak ada. Ya, sudah tercapai. Nah, kalau kita sudah ketemu selisihnya, speknya sudah ada, lalu cek selisihnya. Jadi
selisihnya dari spike ke harga saat ini itu berapa? Jadi kurangin dari spike 05 dikurangi harga saat ini. Maka selisihnya kelihatan sekian poin. Ini tinggal di copy ke bawah. Selanjutnya tinggal cari persentase. Persentasenya ini untuk mengetahui kira-kira kita akan mau yang profit berapa persen. Gitu. Caranya tinggal sama dengan buka kurung selisih dibagi harga tutup kurung kali 100%. Ini. Maka ini kotaknya jadikan format persen. Oke. Jadi ini kelihatan persentasenya di sini. 2%. Oke. Jadi ini tinggal di copy ke bawah. Nah, persentasenya di sini terlihat fire yang tertinggi nih. Fire. Oke, 28%. Ada lagi Coco 13%. WMUU 14%. Nah, jadi yang dibeli sahamnya yang mana? Yang persentasenya besar ini. Coco, Fire, WMUU. Ini. Jadi setiap hari besok beli berapa? 3. Ya udah 3 saham ini dibeli. Besok sore ngecek lagi. Saham apa lagi yang spike 05-nya tinggi kayak gini. Nah besok dibeli. Kalau besok ketemu cuma 1, ya beli cuma 1. Sel 72, 74. Gitu. Jadi Ya perputarannya kan 15 hari Pak Oli. kenapa? Kan sampai 15 hari itu. Iya, belinya Banyak dong jadi nanti sahamnya. lah iya kan memang maunya banyak. Maunya kan memang banyak. Jadi gini maksudnya. Atau dibagi, ditunggu boleh. Misalkan modalnya 10 juta. Ini mau dibeli berapa jutaan? Mau dibeli 3 jutaan boleh. Mau beli 2 jutaan juga boleh. Gitu. Profitnya juga nggak harus nunggu sampai tercapai ini 28% enggak. Kita maunya profit berapa? Yang penting di bawah ini, di bawah angka persentase ini. Harus ada, nanti ibu kirim tulis aja sama saya gitu. Supaya pertama kita juga punya batasan, ya punya batasan kenaikannya ke berapa, supaya nggak ambil di pucuk terus. Kalau seperti ini kan ini masih di bawah. WMUU, Coco, Fire. Ini kalau dicek di candle-nya, ini posisinya di bawah. Gini. Gitu. Besok kalau mau beli lagi, ya boleh. Kalau besok nggak mau beli, ya nggak usah screening. Saat mau beli, screening dulu dan silakan dibeli. Pak Oli, mohon izin Yes. Pak. Boleh Ya, Bos. diulang Pak? Boleh diulang Pak, biar saya catat nih Pak. Ini kayak tadi kecepatan Pak Oli, mohon izin Pak. Oke. Jadi langkah pertama, buka aplikasi Monica, login dulu ya di Monica di sini. Nah, saya ulang dari awal. Jadi pertama buka aplikasi Monica, setelah itu klik analisa teknikal, setelah itu filter teknikal. Di filter teknikal ini kita bisa screening saham-sahamnya. Setelah klik filter teknikal, Tadi klik tampilannya analisa teknikal, apa lagi Pak? filter teknikal. Filter teknikal. Oke. Setelah itu di sampingnya di sini ada perintah banyak di sini. Tapi pilihlah yang spike frekuensi 5 menit. Oke. Iya. Setelah diklik lalu kirim. Maka akan muncul saham-sahamnya di sini. Total di sini ada angkanya 17.
Ada 17 saham. Ini supaya terlihat semuanya, angka 10 di atas ini jadikan 150, maka akan terlihat semuanya. Gitu. Setelah itu, semua saham ini di-copy ke Excel supaya mudah. Di-copy ke Excel. Kalau nggak mau ngopi ke Excel, manual berarti. Ya, di-copy ke Excel. Maka nanti akan tampil saham-sahamnya. Sahamnya apa dan harganya berapa. Setelah itu, setelah di-paste di Excel, kan muncul kode sahamnya apa, harganya berapa. Lalu cari speknya. Ini. Contoh Apex. Speknya berapa untuk Apex yang 05? Maka buka lagi aplikasi Monica. Klik chartnya. Buka Monica, lalu pilih chart teknikal, analisa teknikal, lalu chart teknikal. Nah, perintahnya di sini pilih frekuensi analyzer. Frekuensi analyzer. Frekuensi analyzer atau CFN. Lalu ketikkan kode sahamnya, misalkan tadi Apex. Lalu time frame-nya pilih yang 05. Oke. Lalu kirim perintahnya, maka nanti akan muncul frekuensinya, spike-nya kayak gini. Yang warna merah ini. Nah, paling ujung itu tarik ke samping untuk melihat angkanya berapa. Contoh 198 ini. Nah, kalau sudah tahu harganya, angkanya di berapa, ketik di Excel. Di sini, 198. Sama semuanya, saham-saham yang muncul di sini nih, cari dulu semuanya, speknya berapa, lalu cari selisihnya. Antara spek sama harga, selisihnya berapa poin, lalu cari persentasenya. Nih, jadi dari harga 192 ke 198, ini berapa persen? Intinya cuma nyari itu sebenarnya. Tadi rumusnya gimana, Pak? Rumusnya nyari persentase. Iya, persentase. Ini nggak bisa. Spike ya, harga spike-nya selisihnya dibagi harga penutupan lalu kali 100%. Iya. Gitu. Terus belinya besok Pak Oli gitu. Beli besok boleh, belinya oke. Belinya ada dua Pak, langsung beli boleh, tapi kalau yang bagus adalah tunggu biru belinya. Contoh, nunggu Fire. tanda biru ya. Ya, contoh Fire. Apa ini? Fire yang paling tinggi ya. Lihat time frame daily-nya. Fire candle-nya masih merah. Sebaiknya tunggu dulu, jangan langsung dibeli. Nanti kalau sudah mulai mau naik atau sudah candle-nya biru baru beli. Gitu, Bos. Ambil kayak swing biru pertama juga dong Pak Oli. Iya. Tapi kalau hanya biru pertama, Bapak kan nggak tahu tujuannya akan ke berapa. Enggak kan waktu Bapak kasih rekomendasi pagi swing. Sebelum kita beli kita cek speknya dulu kan bisa juga Pak Oli. Boleh. Yang swing seperti itu boleh. Ya. Maksud saya kan banyak nih ikut fast trade tapi nggak dipantau lalu merah. Gitu. Dibiarkan.
sebaiknya jangan kayak gitu. Kalau fast trade ya fast trade dan pastikan memang sudah bisa. Kalau memang pengennya di porto sahamnya banyak, ya sekalian kayak gini. Cari saham-saham yang spek 05-nya tinggi, tungguin candlenya biru baru beli. Pak Holik, minta masukannya Pak Holik. Yes. Kalau misalnya kadung ya Pak. Kenapa? Kadung banyak sing cantol merah gitu ya Pak. Dijual semua atau gimana Pak? Oh enggak. Jadi gini Pak. Misalkan ada di portofolio merah semuanya, banyak. Iya. Apakah dijual semuanya? Ada dua pilihannya. Setelah dijual semuanya, berikutnya bisa konsisten atau tidak. Itu satu. Kalau nggak bisa konsisten, kembali lagi ke cara yang lama, percuma. Cara yang kedua, yaitu dengan jangan beli lagi. Misalkan di portofolio ada 10 saham gitu. Sebaiknya jangan ditambah lagi. Tapi selesaikan dulu 10 saham tersebut sampai semuanya selesai. Caranya dicek satu-satu. Ya. Caranya dicek satu-satu. Setiap saham dicek speknya. Contoh saham apa? Bapak punya saham apa? Misalnya Dan di ERTX. harga berapa? Apa? ERTX Pak. ERTX. Nah, ERTX harga saat ini ERTX 338. 338. Oke. Kita cek speknya. 15 menit 5.20 Pak. 05 ada Pak? 05-nya ada, cuman nggak besar. Di 05 di 420. Oke. Harga saat ini Modalnya 418. 418. Oke. ya tipis. Artinya Bapak bisa nunggu sampai 418 minimal di situ, atau Bapak average down, beli lagi. Kalau memang masih ada dana di portofolionya, beli lagi nih di 338. Iya Pak. Nah, kalau beli di 338 nanti harga rata-ratanya bisa jadi 400 atau 390 tergantung lotnya ya. Iya. Artinya saat dia nanti naik nggak nyampe 420 kita sudah cuan di sini. Baik, Pak. Tapi Ya. kalau di portofolio banyak ada 10, jangan beli saham lagi. Itu udah terlalu banyak. Udah 40 Pak yang cantol. Oli, Di 15 nanti kalau habis beli 338 di 338 dia turun dari 338. Average-nya kan udah nggak sama lagi Pak Oli. Belinya itu jangan gini loh Pak. Beli itu jangan langsung besok 338 langsung dibeli, jangan. Kalau mau average, misalkan ya yang punya di berapa tadi? 418. Iya. Sekarang tahu 338, beli, jangan. Tunggu candlenya biru, baru average down. Tunggu momen. Jangan asal beli, jangan asal average down. Gitu. Jadi saat candlenya biru, baru average down. Kalau gini nunggu biru pertama juga Pak, breakdown-nya. Average down-nya nunggu biru pertama. Pertama, ya lebih. Nunggu biru pertama hacat ya Pak ya? Betul. Ya siap. Nah, misal nih, kan ada 10 tadi kan. IRTX setelah terjual, berarti ada dana kan di portofolio. Iya Pak. Di porto masih ada 9 saham. Dana ini gunakan untuk average down saham-saham yang seperti tadi. Lihat dari 9 saham ini, 1 sampai 9, lihat speknya, mana yang tinggi dan mana yang mau naik. Dana ini gunakan untuk average down saham yang 9 tadi. Kalau misalnya speknya udah terlalu jauh, mungkin masih udah rendah sekali, itu gimana Pak? Terlalu jauh, rendah sekali gitu. Maksudnya misalnya modal kita 400, speknya itu cuma 200 atau mungkin 100, apa udah terlewati itu? Speknya Sebaiknya gimana Pak? gini. Speknya
Speknya tercapai atau belum? Gitu. Anggap aja sudah tercapai dan sudah lewat. Kalau sudah lewat, Jangan cek beli. time frame yang lebih besar. 5-15 gitu. Atau ya udah biarkan dulu. Jangan di cut loss nggak apa-apa. Oh gitu Kak ya. Tapi ingat Iya, ya, Pak. kalau banyak seperti tadi, ada 9, awalnya ada 10, 1 sudah lolos, tinggal 9 kan? Iya Pak. Fokuslah ke 9 saham yang ada di portofolio. Baik Pak. Selesaikan Ya, Pak. satu persatu, ya, sampai nanti sisa 2. Nah, itu baru nanti beli saham yang lain. Ya, makasih banyak Pak masukannya. Yes. Oli, ini saham ini masuknya ke fast trade atau swing, Pak? Yang mana? Yang kita cari sekarang ini, Pak. Yang Swing. spek ini. Oh, ini swing ya? Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Pak, tanya dong. Yes. Ini cara yang dipakai ini dibandingkan dengan cara yang pakai candle bayangan itu gimana Pak? Candle bayangan kan cuma 1 hari. Oh, Kalau ini kan untuk 05 itu kan 14 hari. oh. Berarti kalau sudah lihat ini nggak perlu lihat candle bayangan atau masih perlu untuk supaya tahu hari ini nyampe mana gitu? nggak? Kalau untuk hari ini Ya. pagi gitu kan, untuk cuman sehari lihat candle bayangan. Iya. Gitu. Oh. Kalau untuk estimasi 1 hari sampai 14 hari, spek 05. Oke. Oke, ada lagi? Oli, tanya Pak Oli. Yes. Itu kalau itu pasti Pak ya, maksudnya dia akan balik ke spike-nya lagi Pak ya? Iya. Selama ada di layar Pak ya, selama ada di layar ini. Iya, oke Pak. Tapi kalau speknya sudah tercapai, maka akan turun. Turun. Oke Pak. Udah terbukti sih Pak, beberapa saham juga ada yang ke bawah, nyampe spike-nya juga sih. Ya, nyampe spike lalu koreksi. Iya. Ya. Kalau yang 15 lebih tinggi ya Pak ya? Kenapa? ERTX-nya yang 15 menit lebih tinggi. 15. 520 kalau salah. Ya, 520. Kan lebih lama. Iya, cuman kan kalau lagi nggak ada modalnya, tungguin aja. Gitu. Cuma nunggunya kadang nggak sabar ya Pak. Cuma Pak Oli, saya udah perhatiin ya Pak Oli. Kadang-kadang dia 95-nya ya, misalnya muncul tanggal hari ini, nanti jalan-jalan kalau sahamnya turun tuh dia akan bergeser itu, hilang. Nanti dia muncul baru lagi, kita nunggunya lama lagi Pak Oli. Kenapa? Kadang-kadang kan dia gini Pak Oli, munculnya misalnya tanggal 20 speknya. Nah, Oke. kita tunggu-tunggu sampai udah hampir 10 hari ya, kan dia belum naik tuh, dia geser-geser, dia muncul lagi tuh, hilang itu yang lama, muncul lagi yang baru, di tanggal baru lagi kan, berarti kan kita nunggu tambah lagi waktunya. Iya, yang lama berarti sudah nggak bisa digunakan patokan Pak. Iya, berarti kan berarti belum tentu 15 hari. Belum tentu 15 hari, iya. Tapi kita sudah punya estimasi. Kalau ditanya kepastian, nggak akan ada yang bisa bilang kepastian. Apa tuh? Videoin tuh. Gitu. Tapi berdasarkan estimasinya, ya, rata-ratanya itu tercapai. Yang gagal pasti ada, tapi lebih banyak yang tercapai memang ada. berhasil. Kayak Pico hari ini yang tercapai, saya juga ini udah nyangkut lama tadi, udah keluar. Ya. Hari ini juga Pak, saya GZCO juga hari saya keluar semua Freestone Pico. tercapai juga. Sebetulnya Pak Oli nggak ada orang yang nggak mantau, pasti mantau Pak Oli. Cuma kadang-kadang nggak keburu jual Pak Oli. Bukan. Udah kena banting. Loh, berarti iya. Artinya gini. Kena banting itu berarti sebelum dijual dia turunnya cepat kan gitu Pak. Ya.
carilah tanda-tanda sebelum dia turun cepat, apa tanda-tandanya. Itu, apa tadi? Yang sesi 2. GZCO. Ada yang kena banting? Saat saya bilang candlenya sudah mulai mengecil, ada yang jual? Itu kan tanda-tanda. Sama, saya pun juga nggak tahu suatu saham itu akan dibanting, saya juga nggak tahu. Cuman kita semua itu bisa melihat tanda-tanda saham itu mau turun. Saat di sini nih, saat muncul ini tadi, saya kan bilang, ini. Saat sudah ada sumbu atas, sumbu bawah, saya bilang, nah, yang nggak mantau kan nggak memperhatikan. Loh, kok turun Pak? GZCO turun. Kan gitu. Nah, artinya apa? Kalau memantau, ini akan terlihat jelas kok. Dan semuanya pasti sama. Polanya sama. Kalau biru terus, ya, lalu ada sumbu atas, sumbu bawah, candle berikutnya rata-rata akan jadi merah. Nah, kalau jualnya di saat merah seperti ini, ya sudah telat pasti. Sudah kebanting. Maka carilah tanda-tanda saham yang akan turun itu apa. Kalau merah ini sudah turun beberapa tik gitu misal. Maka carilah sebelum turun ini apa tanda-tandanya. Dan perhatikan terus-menerus dan dipantau. Yang saya maksud pantau itu ya grafiknya ini, bukan portofolionya yang dipantau. Ya, selama ini portofolio ini Pak yang dipantau. Nih buat apa? Itu kan dilihat naik turun ya Pak. Nah, foto iya benar, benar Pak Oli, candlenya dipantau. Kadang-kadang kan ada yang kayak beberapa kasus kan dia langsung banting tuh kan, langsung dari hari pertama doang langsung udah banting kayak Asmi kan langsung banting tuh nggak keburu itu. Asmi. Nah, Asio nggak keburu. Kalau betul Pak. Jadi contoh Asmi, Aksio, apalagi. Kalau candle day, jadi gini, kan ada penawarnya. Kalau yang seperti Pico, yang biru pertama, besoknya candle bayang 10% ke atas. Kalau di hari itu nggak nyampe, tinggal tunggu 3 sampai 1 minggu. Itu. Kalau nggak nyampe candle bayangan. Makanya saya selalu sarankan, kalau fast trade itu kan 100 tick 1 menit. Kalau nggak keburu, misal Asmi naik lalu nggak keburu, ya sama semuanya nggak bisa itu harus ngikutin. Saya jual dulu baru turun, nggak bisa. Maka harus dilihat grafiknya. Sebelum merah, kalau bisa jual dulu dan itu harus dilihat tanda-tandanya. Kadang ada yang seperti ini, kadang ada yang sideways, lalu turun. Ada yang seperti BSBK, pagi naik, habis itu pagi turun, naik, habis itu dibanting lagi. Baik, rambutnya nih. BK. Gitu. Jadi tiap saham pasti punya karakter untuk menurunkan itu. Kasih wantong deh. Ya. Wantongnya kapsul. Lo punya nggak? Gitu. Oke, ada lagi? Pak Oli itu tadi yang mantau tadi di HACAT ya Pak yang ada sumbu atas sumbu bawah ya Pak? Iya, di HACAT. Betul. Untuk mantau Pak? Betul. Oke, dan mantaunya di 2 time frame Pak ya, 1 menit sama 100 tick kalau fast trade. Oh iya. Betul. Pak, tanya Pak. Bentar. Dan ini lagi kalau fast trade ya, maka seperti tadi maaf kalau sekarang saya kalau pas lagi trading, kalau fast trade ada yang nanya, Pak boleh masuk ini, sedangkan dia belum saya amatin belum serius memantau, kadang saya agak larang supaya nggak nyangkut di atas. Jadi kalau mau fast trade, pastikan candle daily-nya biru pertama. Udah itu. Kalau selain itu jangan fast trade. Kalau masih baru dan belajar fast trade. Gitu. Ya Bu. Ya Pak,
kan kalau swing itu berdasarkan candle bayangan, tapi 1 sampai 5 hari ya Pak ya, tercapainya. Nah, kalau ini sebenarnya kan juga swing ya, tapi Bukan, kita Bu. Bentar, saya dasarnya potong dulu. strike. Itu bukan. Beda ya? Persepsinya bukan kayak gitu. Swing Oh. berdasarkan candle bayangan bukan. Oh, bukan. Jadi gini, oke ya. Candle Heikinasi fungsinya untuk mengetahui tren suatu saham. Tren suatu saham, satu. Yang kedua, untuk memprediksi harga. Oke. Kenapa? Nah, tren suatu saham itu ditandain dengan candlenya biru pertama kali. Ya kan? Candlenya biru pertama kali. Itu untuk mengetahui tren. Nah, maka kita bisa gabung. Kita bisa gabungkan. Kalau kita belinya jam 9, baru ngelihat biru pertama ini jam 9, itu rata-rata sudah telat sekian persen. Artinya apa? Baru masih mencari mana candle yang biru pertama. Gitu. Maka kita gabungkan dengan candle bayangan. Maka carilah candle bayangan yang biru pertama. Itu tandanya trennya baru mau naik. Fungsinya cuma itu. Biru pertama trennya kan mau naik. Nah, kita harus mencarinya jam berapa? Supaya sebelum pasar buka kita tahu suatu saham itu trennya akan naik, maka lihat candle bayangannya. Supaya apa? Jam 9 kita itu sudah siap-siap buy, siap-siap beli. Nah, candle bayangan persentase buat apa? Hanya untuk estimasi di hari itu. Bukan untuk jangka waktu 5 hari. Nah, 5 hari ini yang buat saya sebenarnya. Kenapa 5 hari? Karena rata-rata candle biru 5 hari itu rata-rata koreksi. Maka saya buat 5 hari. Alasan pertama itu. Alasan yang kedua, ini untuk Bapak dan Ibu yang masih baru latihan. Silakan kayak gini. 5 hari. Indikatornya Heikinasi. Nah, kalau sudah 5 hari, mau profitnya 5%, 20%, nggak dijual boleh nggak? Boleh-boleh saja. Asal memang sudah pernah latihan. Nanti jualnya tunggu candle merah, nggak apa-apa. Kalau misalkan targetnya 5%, sehari sudah tercapai, silakan jual. Nggak usah nunggu 5 hari. Itu trading plan-nya. Siap. Gitu, Bos. Gitu, Bu. Jadi 5 hari itu pertama, itu buat yang bagi baru, yang masih baru. Itu supaya latihan 5 hari. Melihat satu saham ini naik turunnya selama 5 hari. Pak Oli, nanya Pak Oli. Ya, silakan. Ini yang biru pertama langsung merah itu, besok min nggak itu biasanya? Biru, candlenya, candle bayangannya. Bukan yang di atas ini. Ini. Kan biru pertama nih. Nah itu. Ya, dari mana dulu? Ya, oke. Bukan Bisa itu. dilihat. Iya, Bukan. bisa. Bentar. Saya lihatkan Pak, ini tanggal berapa? Nah. Tanggal 18. Ya. Tinggal dilihat masuknya jam berapa, belinya jam berapa. Belinya pagi misalnya. Tanggal 18. Tanggal 18, opennya 2.30. Apa mau badi? Ya. Naik 0,8 lalu ARB. Nah. Besoknya merah. 212 Kan jual, ARB lagi. Minus pasti. Iya kan? Gini. Iya. Nah, tapi kan sebelum ARB ngeceknya kan 11, 15, 14, 30. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk melihat kalau memang di saat jam tersebut candlenya merah, silakan dijual. Kalau nggak merah, misalkan nyampe 5%, sebenarnya otomatis sudah terjual. Kayak apa ini? Pico Aksio hari ini. Naiknya, kalau tadi setelah beli, lalu
lalu naik 5%, kalau memang dilakukan auto sell, pasti terjual. Sore ngelihat sudah nggak ada sahamnya. Iya, iya. Gagal ada, gagal pasti. Di semua ini gagal ada, tapi minim. Kalau swing ya Pak Oli ya gitu ya, agak minim ya gagalnya ya. Sebenarnya bukan, Pak. Swing fast trade itu sama. Apa yang membedakan fast trade sama swing? Yang membedakan hanya time frame-nya saja. Cuman itu. Daily, ya, swing sama fast trade, yang membedakan hanya time frame. Yang lain-lainnya sama. Indikatornya sama. Ya kalau fast trade kan cepat Pak Oli. Kadang-kadang indikatornya kan sama. Iya. Ya, transaksinya yang cepat, butuh cepat. Karena time frame-nya kan cepat. Pergerakan candle-nya kan cepat. Kalau time frame daily, 1 hari kan cuma 1 candle, Pak. Oke, masuk. Ya kan? Daily, 1 candle, seharian ini cuma 1 tok. Kalau diganti menit, ya berarti kan 1 candle, 1 menit. Ya kita harus menyesuaikan setiap 1 menit akan membentuk 1 candle baru. Itu. Kalau indikatornya yang lain-lain sama. Fast trade sama swing sama. Berarti kalau yang nggak bisa fast trade penting swing ya Pak Oli ya. Itu iya. Makanya saya suruh latihan dulu. Saya minta latihan swing terlebih dahulu. Tujuannya itu. Supaya menikmatin dulu pergerakan harian. Setelah itu di time frame yang lebih kecil. Di time frame yang lebih cepat. Siap. Pak, tanya lagi Pak. Ya, silakan. Pak, yang sistem pakai spike itu boleh dibilang swing juga apa enggak Pak? Ya swing, pasti Ya kan? swing. Ya. Jadi di tengahnya itu kan kemungkinan juga ada naik turun juga gitu ya. Pasti. Dan candlenya kemungkinan juga bisa biru merah, tapi tujuan kita spike gitu ya Pak? Betul nggak? Betul. Oh. Tujuannya yang digunakan kan iya. Jadi bukan candle merah kita jual, enggak ya. Kita pokoknya tunggu spike-nya gitu ya Pak? Boleh. Tunggu spike. Misalkan candle merah nggak dijual, boleh. Tunggu spike-nya. Tapi kalau pengen profitnya lebih maksimal, ya gunakan ini. Tetap di saham tersebut, ya. Tetap di saham tersebut, biru beli, merah jual. Nanti kan turun. Oh. Saat mau naik, beli lagi. Oh gitu. Gitu. Oke. Pantau kodenya ya Pak ya, tanda-tandanya ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, betul. Lumayan masuk Mas. Lumayan 50%. Enggak ya. Oke, ada lagi? Itu sudah cara yang paling simpel Mas untuk kita belajar swing yang sederhana ya. Yes. Itu simple atau melihat candle bayangan yang biru pertama itu boleh. Kalau yang spek tadi itu langsung kita melihat tujuannya gitu Pak. Ya. Jadi berbeda antara Heikinasi sama spek tadi. Kalau spek tadi kita sudah melihat ini tujuannya kemana gitu. Nanti masalah lewat mana itu nggak masalah. Yang penting tujuannya ke situ. Jadi misal tujuan terakhirnya itu ya Pak. Ya, misalkan tujuannya ke 260 gitu. Sekarang harganya 212 bisa. Ini nanti kita sudah tahu tujuannya ke 260 ke sini. Masalah nanti lewatnya ke 220, turun lagi, naik lagi, turun lagi, ARB naik lagi. Tujuan akhirnya 260. Itu. Nah, kalau Heikinasi itu tujuannya apa? Untuk mengetahui kapan ini mau berangkatnya. Permulaan berangkatnya ini kapan? Untuk ini kalau Heikinasi itu hanya untuk melihat permulaan mau berangkatnya. Gitu. Kalau Heikinasi untuk melihat tujuannya hanya harian, nggak bisa lebih sehari, nggak bisa.
Karena candle bayangannya hanya untuk 1 hari. Pak Holi, Yes. mau tanya BPTR, Pak Holi lihat beritanya di mana Pak Holi? Bapak punya sahamnya? Ada Baca emailnya? emailnya. Iya. Kan baru pasti beli. Baru beli. Tadi Pak Holi yang suruh. Oke. Bapak buka RTI, Ya. BPTR. Corporate action-nya coba dilihat. Cici. Cici. Besok trading right-nya. Ini ya Pak ya? Ada? Sudah dilihat? Ada. Ya. Trading ininya tanggal berapa? Start. Sebentar. Maksudnya gini loh Pak Oli. Maksudnya besok di trading right-nya asumsi Pak Oli itu maksudnya naik dia. Saya kan bukan suruh beli R-nya, Pak. Regulernya. Bukan R-nya, maksudnya analisa Pak Oli. Saham induknya itu naik kalau R-nya diperdagangkan gitu, Pak Oli. Iya, satu itu, ya kan. Tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah melihat frekuensi BPTR? Di sini loh, Pak. Ini. Indo Premier. Makanya saya wajib, ini kan fasted ya. Kalau kita melihat di sini, frekuensi ini loh, ini cara mudah kok. Bila Bapak itu tinggal lihat layar ini terlihat ya? Ya. Oke. Ini kan BPTR, tadi itu, sebelum saya ngomong itu sudah muncul terus di sini. Muncul terus di sini nih. Dari tadi. Satu. Lalu saya baru tahu, baru ngeh kalau BPTR itu kemarin rek isu. Baru saya lihat ini kapan tanggal transaksinya. Saya lihat besok. Ternyata tanggal 26. Tanggal ya, 26 itu kan besok. Sore-sore tadi ini banyak yang frekuensinya banyak yang transaksi di sini. Kan? Saat ARB tadi saya sudah bilang silakan beli. Sempat naik lalu ARB lagi. Ya ya, udah beli. Lalu naik lagi. Ya, ARB lagi. ARB lagi, ya. Ya. Itu satu. Yang kedua, coba cek daily-nya. History daily. History daily. Nah, di sini. Ini cara menganalisanya. BPTR. Nah, BPTR biru merah 1 besoknya langsung terbang. Merah 1 terbang. Hari ini merah, besok berarti akan naik. Berbarengan dengan tanggal cici saya. Trading start-nya itu. Trading start untuk R-nya. Profitnya berapa besok? 100%? Ya jangan. 2%, 5% kan cukup. Kalau pengen lebih, silakan benar-benar dipantau. Ini BPTR. Coba rata-rata naiknya berapa setelah merah? Ini tanggal nggak tinggi sih naiknya kalau udah habis 17. Merah. Rata-rata. Tinggi ya? Sempat arah. Iya. 20% lebih ya? Iya, iya. 21 yang satunya arah. Gitu. Jadi itu analisa sederhananya. Analisa sederhana. Jadi kalau sore-sore di sini nih banyak yang muncul ya. Masih ARB, saham itu ARB tapi muncul di frekuensi di sini. Pantau aja 100 tick 1 menitnya. Nggak lama pasti gerak. Gitu, Bos. Berarti kurang lebihnya frekuensinya merah posisi ya. Biarpun posisi frekuensinya merah Pak Oli ya. Iya, frekuensinya masih merah pasti kalau sudah ARB itu, Pak. Ya, cuma nongol terus ini di
import weight ini. Ya, artinya kan banyak yang mentransaksikan kan? Iya, ya. Ada lagi? Pak Holi ya. Pauli ada itu bos, ada MNC. MNC ada Boleh buka di itu di layar bos. di layar. Bentar. Mau lihat trader view. Bisa connect nggak ini? Mudah-mudahan bisa ya. BPTR ya Pauli ya. BPTR. Oke. Sip, coba. Ini ada Google. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Boleh kok co-host. Oke, saya jadi Minta tanggapan ya bos. Minta tanggapan ya. Oke. BPTR ya, case BPTR. Yes, sudah co-host. Udah ya. Oke. Nah, menurut tanggapan Pak Holi, kalau lihat ini gimana bos? Udah kelihatan bos? Ini Relakum kan, BPTR. Ya ini BPTR power buy-nya ini hijau bos. Iya. 85% buy-nya, 15% yang jual. Nah, itu kelihatan. Ya Pak. Iya bos, di sini ya. Power buy ini ya, MNC ya. Yes. Oke. Soalnya saya dengan Pak Hans sementara riset nih. Kemarin case apa ya? KTRK apa? Sementara riset bos. Power buy. Oke, lanjut Pauli. Oke. Silakan Jadi share. nah itu detailnya kayak gitu, detailnya ya. Tapi kalau simpelnya cukup lihat di iPod itu udah bisa menggambarkan. Kalau pengen lebih detail analisanya, nah seperti tadi. Lebih detail lagi siapa yang transaksi orangnya, kalau bisa. Cuman itu sekuritas yang bisa. Makanya bukan banyak-banyak RDN sih bos, tapi fiturnya iya yang dicari. Pak Januar. Hmm. Tadi itu di MNC di menurut trade view ya. Ya. Di Iya, HP bisa nggak? HP bisa. HP kayaknya saya belum coba sih karena saya kebiasaan pakai PC bos. Bisa Pak. Bisa Saya tuh Pak Rudi. Bisa ya Pak Rudi ya? bisa. Kalau saya transaksi harian kalau scalping ya pakai itu. MNC Enggak, itu lihat power buy Bisa. sell. Bisa ya? Pak. Bisa. Bisa. Itu bisa loh. Iya, power buy. Bentar saya lihat. Pak Januar. Nah itu buka MNC sekuritas berapa itu deposit minimal? Mau Pak Gembong maunya berapa? Maunya sih seminimal mungkin. Ada 100.000. Di grup ada itu ya Pak Pauli ya? Iya, Bapak WA nanti saya kasih WA ke Pak Holi itu ada di grup, ada kok yang gabung yang bisa buka akun Bisa MNC. ya, di HP bisa lihat power buy-nya. Bisa. Pak Rudi di mana Pak Rudi? Itunya Pak Bisa Rudi. mau buat nih. Di mana lihatnya? Power buy-nya. Yes. Pak Rudi, sama-sama Pak Rudi. Trader view, klik trader view dulu. Trader view keluar kayak trader view dulu. Oke, bentar. Trader view. Udah. Bentar, ada di mana? Saya jarang belum pernah ini nih. Nah, ini nih. Bapak masuk dulu Pak. Masuk dulu ke itu. Kalau di HP ada di pojok kiri bawah apa namanya itu ya? Bentar. Stock fund ya, stock fund. Stock fund. Ya. Pakai D ya. Ya, stock fund kalau pakai HP kiri bawah ada tombol kuning stock fund, Bapak tekan itu. Top fund. Stock fund, ya, stock fund. Stock fund. Kalau pakai HP ada di stock fund itu, Bapak buka aja itu. Karena kalau nggak dimasukin ke ininya, nggak muncul memang dia, Pak.
Sudah Pak. Bentar, belum ketemu. Stok sama Van. Mungkin Stok file-nya sudah sembunyi. dibuka. Stok file-nya sudah dibuka. Sudah. Sudah. Nah, Sudah. Sebentar. Kalau stok file sudah dibuka, Bapak cari Analis itu. cari cari ada Trader view sudah bos, langsung trader view tuh. Di quote kiri bawah, kiri pojok kiri bawah itu diklik karena muncul quote. Quote ya. Di dalam quote itu kan ada trader view. Di quote-nya ada trader Ada, view. kalau saya Tovan sama Olvan. Ini mau bikin sama Ibu Wati tadi malam screen share screen. Quote Pak, itu di quote. Kenapa Pak? Ada trader view. Ada Pak Rudi mau disettingin lagi. Kayak saya punya. Bawahnya Pak, stok dan fund itu kan yang di atas. Pak Rudi pandangannya arahkan ke bawah dikit. Itu Kiri, ada quote. kiri bawah. Yang dilihat kan yang paling atas. Ya sebelahnya MNC Research kan. MNC Live. Ya, sebelahnya MMC Research, sebelah itu ada yang garis 3 itu. Betul. Diklik, Sudah. ada quote. Ya. Itu sebelah kanan bawah trader view. warnanya Saya kuning sendiri ada tuh. Pak, itu adanya Tovan. Oh, berarti Bapak harus harus di-update itu, Pak. Kalau belum ada. Mungkin ya. Harus di-update dulu, Pak. Harus di-update dulu berarti itu. Oh, lama nggak dibuka itu ya. Sepertinya begitu. Harus di Jadinya nyangkut. Lanjut dulu nanti saya lihat coba Pak. Siap. Ada Liwin R itu. Ada lagi yang lain? Pak Ian, MNC ku itu cuma bawa Win Air doang itu di dalam. Kenapa bos? MNC ku akunnya cuma bawa Win Air itu, belum kejemput itu. Iya. Luar biasa itu. Ada lagi satu nih, jurus. Aduh, apa lagi? For buy sell, for trading. Nah itu udah dikirim Pak Lutfi tuh, trader view. Stock fund ya, yang ada kok bos. Di sebelahnya MNC, stock fund, warna oranye garis 3 bos. Diklik itu. Bentar, saya kirim juga. Kalau saya nggak perlu kayak gini, enggak. Gini bos. Nih. Ditungguin hari Minggu tuh sama Pak Yanuar. Kayaknya harus Pak, harus diupdate dulu. Saya sudah update, sudah terbaru ini. Sudah terbaru. Gimana ya cara itu ya, share di itu ya. Pak Ian harus cepat cari tiket. Di sini banyak Pak Oli butuh bantuan itu nanti jaga. Pak Rudi dari awal dulu kayak gini Pak Rudi. Apa? Oh iya, di home. Oh iya, Pak Rudi. Di home dulu bos, di home dulu. Pak Rudi, trader view-nya itu kalau yang kita yang lama tuh warnanya putih bukan coklat. Aplikasinya di-update dulu di Play Store apa di iOS-nya. Sudah terbaru, Bos. Sudah terbaru. Pak Ian tuh habis trader view diklik, ya kan? Iya. Ada kok. Saya udah sama kayak tampilan Pak Rudi nih di HP. Sekarang saya pakai di ini, Pak. Aku juga udah ada muncul tuh. Nih, saya pakai nih. Ada nih menu. Terus saya udah kirim di VVIP itu, kayak gitu tampilannya kalau saya. Mana? Pak Rudi. Oh, Pak Rudi jangan ditekan fund, Pak. Tekan stok, Pak. Stok. Stoknya ditekan, Pak. Stoknya ditekan, Pak. Tekan fund.
Ayo, habis ini muncul suara O. Oh, ya, betul. Nah kan, muncul suara O. Pak Holly kenayang. Pak Holly kenayang. Pak Holly kenayang. Pak Rudi. Sudah. Terus Pak Jaman lihatnya di mana, Pak? Tradersnya ditekan, Pak. Tradersnya ditekan. Sudah. Kalau sudah ditekan nanti ketemu di situ analisis. Nah, silakan ditekan. Ada analisis. Oke, sudah. Power by cell analysis. Nah, itu tuh. Udah ditekan. Real akum, kelihatan Pak, real akum. Hijaunya menyala banget itu. Oh iya. Nah, Oke. by Ketahuan ya? 85%, by 85%, selnya 15%, Pak. Oke. Barang Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama Pak. Saya jogging dulu ya. Oke. Pak Oli, lanjut, Pak Oli, lanjut. Berarti itu dipakainya pas fast trade ya? Fast trade. Bisa fast trade, bisa swing. Semua bisa. Semua bisa. Kondisi Oke. live aja bisa kok. Oke, jadi kalau di portofolionya, jadi sesuai tema sore ini, kalau memang mau punya banyak saham, jangan karena kecelakaan jadi banyak, tapi rencanakan sejak awal. Cari yang 05-nya, spek 05-nya tinggi, nah itu bisa dikoleksi. Gitu. Dikoleksi silakan. Ini WMUU muncul lagi nih. Pak Holly, monitor Yes. panen saham.com itu di-download ya? Iya, Atau Bu. kita daftar ke situ? Di download di Play Store bisa, pakai webnya juga bisa. Saya tadi daftar ke situ lah, Pak. Ternyata dikasih trial Ya, trial dulu nggak apa-apa. sampai Februari. Yes. Pak Holly, Yes. WMUU hari ini kalau nggak salah harganya udah tinggi banget, Pak. WMPP. Harganya berapa? WMPP. WMPP tadi penutupan 104. Oh, WMPP 104 lalu ARB. ARB ya 104. Iya, kalau WMPP ya sudah mengecil nih candlenya. WMPP, WMUU. WMUU juga masih merah. Tapi targetnya WMUU ke berapa tadi? 103. 178. Oh, 178. WMUU. WMPP nggak ada kan speknya di sini. WMPP itu udah tercapai kalau nggak salah. Saat kita edukasi yang beberapa minggu yang lalu kan dapatnya WMPP, WMUU, PCAR kan? Iya, Ya, itu udah tercapai semua kan? sudah Pak. Berarti WMPP nggak usah dibeli, WMUU masih bisa dibeli nggak? WMUU bisa. Tapi kalau mau beli sebaiknya tunggu saat baru mau naik, itu ditandai dengan candlenya biru pertama. Gitu. PCAR masih bisa dibeli nggak? PCAR hari ini biru pertama. PCAR bisa. Coba cek speknya berapa PCAR. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita gabungkan antara spike dengan Heikinasi, spike itu tujuannya, sedangkan Heikinasi ini permulaan dia mau naik. Permulaan dia mau berjalan harganya. 84. Gitu. Jadi tujuannya tahu, kapan mau berangkatnya tahu. Nah, nanti saat sudah berangkat dia mau apa itu namanya? Mau istirahat, mau turun dulu, ditandain dengan candlenya merah. Itu jual dulu. Tujuannya tetap di spike tadi. ASLC nggak ada ya Pak Holly ya? Kasihan ya. ASLC. Tadi ditarik naik loh bos ASLC. Iya. Kasihan banget spike-nya padahal masih di 108 yang 5 menit. Yang 30 125. Yang daily-nya 220. Kasihan ya nggak masuk.
Kasihan. Yang beberapa hari yang lalu awas, masuk. awas hasil kalau besok masuk awas ya, jangan jogging ya. Loh, kan masih di dalam. Seperti yang di-share itu. Seperti yang di-share itu di stok. Nah, makanya kelebihannya Stockbit itu gitu memang ya. Iya. Ya, Jadi betul Pak Yan itu punya Apa? banyak RDN itu karena ada kelebihannya gitu, bukan karena cosokan ya Pak ya. Iya. Karena masing-masing punya fitur yang berlebih gitu. Iya. Jadi saya tuh sebagai tim risetnya Pak Oli itu sengaja bikin banyak RDN itu supaya Pak tahu. Januar. Ya. Pak Januar. Ya. Itu kalau di HP MMC itu daftarnya di mana? Online. Online langsung aja, Bos. Online Ini semuanya, saya, Bos. enggak, nih saya udah install nih. Ya. Adanya open account ya? Iya, open open di situ account. ya. Oke, Iya. oke. Makasih. Minta nomor referralnya Pak Holi, Pak. Minta referral, nomor referralnya Pak Oli tuh kalau mau cepat. Nomor Pak Oli, berapa Pak Oli? WA saya kasih nomor marketingnya. Oke Pak Oli. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang masih bingung? Ada yang apa lagi yang belum ngerti? Silakan tanyakan. Mas Uli. Ya, Bos. Tadi kan saya hold di SDPC nilai berapa ya tadi lupa. Habis itu saya lihat di Hekinasi yang D itu kan candle-nya biru pertama. Ya kan? Biru kedua Habis hari itu ini. biru kedua setelah biru penuh kan. Setelah itu saya lihat spike di SDPC tapi yang D itu kan masih tinggi. Kalau per 5 menit itu kan sudah tadi 270 sudah tertinggi. Jadi kalau untuk swing berapa hari masih bisa ya? Yang 15 tercapai. 15 benar. 30 Oh ya tercapai 27266 tercapai. 30 yang belum tercapai. Yang 30 targetnya 380 1 sampai 1 bulan. 1 hari sampai 1 bulan lagi. 1 hari sampai 1 bulan lagi. Ya, Oke. targetnya ke 380. Harga 380. Benar. Sip. Ya. Ada lagi? Yang tadi tak maksud ini sudah termasuk yang paling sederhana ya Mas Ili ya. Untuk Iya. biar kita save. Nah, masuk ke yang swing ya. Swing sedang atau yang swing jangka panjang ini? Swing sedang bukan yang sedang, pendek sampai sedang nih. Kalau 14 hari itu sudah masuk ke menengah. 14 hari itu udah menengah. Kalau pendek ya 1 sampai 5 hari. Oke. Terima kasih. Oke, Bos. Jadi metodenya yang simple-simple kok. Sama ini ya, sama angka-angka algoritma itu silakan dihafalkan. Mudah kok hafalnya. Yang mana? Angka algoritma ini. Ya, jadi 53 67 90 163 triple 2 bentar 121 ini 121 triple 2 278
348, 436, 545. Ya. Ini catat nih Pak Oli. Jadi saham kalau mau aman itu yang di atas 53 ya. Dari 53 baru beli. Setelah itu akan ke 67. Tinggal lihat saham itu nembus 67 atau enggak. Kalau mau aman, tunggu sekalian break dari 67, itu sahamnya akan lebih enak untuk dibeli. Sama di 90. Kalau saham naik dari 90 beli, tapi kalau turun lagi di bawah 90 lepas. Kalau nggak kuat nembus di atasnya ini lepas. SDPC tadi kan, kalau nggak kuat nembus 278 saya bilang turun ya, sampai turun tadi. Turun benar. Jadi angka-angka ini ditulis saja, nanti tinggal dilirik. Kalau ada saham yang di area itu supaya kita mudah untuk antisipasinya. Jadi ini algoritma khusus ya, Mas? Sudah standar, SNI ya? Ya, SI ya? Itu S apa ini? Standar Mas Suli ini. Standar IDX. SM standar Mas Suli ini. Jadi ini patokan paling dasar ya Mas Suli ya? Biar kita save ya? Iya. Nanti boleh diamatin kok. Jadi kalau beli saham di harga 90, beli 88, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Setelah itu turun. Atau tembus 90. Tembus 90 naik kenceng. Nah, nanti tinggal tunggu. Bisa turun lagi nggak dari 90? Artinya kita punya angka kewaspadaan, rambu-rambunya. Angka keramat. Angka keramat kalau kata. Bawah 500 semuanya ya Mas ya? Kenapa? Yang untuk di bawah 500 semuanya. Ya, ini di bawah 500. Kalau yang di atas 500 belum saya tulis ya. Oke, siap-siap. Semua saham Pak ya. Logaritma ini yang di atasnya Pak ya, kita beli. Kenapa? Agar logaritmanya itu seperti 53, di atasnya 53 ya harus dibelinya. Iya. Terima kasih. Masuk ilmu tambahan. Pak Holi, teman-teman sekalian izin live ya. Oke. Holi, Ya Bu. mau konfirmasi aja. Untuk ini kebetulan di monitornya kan ada SDPC. Munculnya spike yang 30 ya ini ya, 30 menit ya. Nah itu kan sekitar tanggal berapa ya? Tanggal mungkin sekitar tanggal 12 mungkin ya Pak ya? Iya. Itu hitungannya itu 1 sampai 30 itu sejak munculnya ya Pak? Betul. Konfirmasi aja Pak, makasih. Oke. Jadi maksimumnya nanti 30 hari sejak itu gitu ya? Iya, betul. Ya, makasih Pak. Boleh. Itu angka logaritma itu Siang ini kan hari Rabu kan? 500 Pak Oli ya. Kenapa? Angka logaritma itu untuk harga saham yang di bawah 500 apa untuk semua saham Pak? Tadi itu di bawah 500 Pak. Tertinggi tadi saya nulis di berapa? 545 ya? 545, benar. 545. Karena itu sering kita sering fast rate ya. Dan yang sering kita transaksikan itu yang di bawah 500. Ini Mas Holi Ya. Berlaku juga Pak untuk yang LQ45 dan harganya Nanti ya, nanti saya cek lagi Pak ya. Saya belum sempat tulis kalau yang di atas 500. Jadi ini untuk riset field research-nya berapa tahun Mas untuk menciptakan algoritma ini? Enggak sih Pak, itu dari kebiasaan aja. Jadi Insting. Logika? Insting bisa, bukan insting sih. Karena insting itu pasti berubah-ubah. Jadi itu patokan dan sering di angka itu. Saking seringnya ya, berapa persen? Saking seringnya. Perkiraan? Seringnya. Kenapa?
Semuanya, semua saham yang di angka itu pasti masuk ya, masuk di angka itu pasti dia nggak langsung terbang, mandek dulu di angka itu. Dan untuk rumus yang secara ini Mas, ini kan di luar secara teori ya. Jenengan kan secara temperamen kan bisa full tenang. Itu resepnya gimana Mas? Full tenang, full tenang. Full tenang, nggak emosi gitu. Jadi kan Enggak gopo. Enggak gopo. Minum obat tenang. Kemarin itu saya dikasih resep sama Pak Rudi, Pak. Nggak tahu resepnya apa itu. Resep baik batin ini ya, Mas. Ya, sama Pak Rudi. Yang penting happy tiap hari kan tenang, Bos. Kesannya sering latihan, Pak. Salah satu resepnya ya bercanda-bercanda aja waktu trading bareng. Selalu syukur ya. Harus thank. Oke, ini ilmu tambahan lagi ya. Jadi saya belum bisa mengontrol itu di emosi ya ini. Jadi algoritma itu oke nih. Saya ini. Jadi ilmu algoritma itu karena sebenarnya ini bukan algoritma sih. Sebenarnya juga nggak ada yang bilang algoritma. Supaya enak aja saya nyebutnya. Kalau kita perhatikan saham itu kan ada papan akselerasi, papan utama, papan pengembang, gitu kan. Itu semua itu kan sudah dibagi-bagi. Itu satu. Yang kedua, sama kenaikan. Ini sebelum pandemi sama setelah pandemi, ini kan ada perbedaan. Ya. Harga naiknya berapa, turunnya berapa, itu kan sudah dibatasin. Secara nggak langsung, terutama Pak Indika pasti akan punya pemikiran nanti. Di saham itu untuk naik kan dibatasin, berapa persen, turun berapa persen. Berapa persen Mas? Lupa saya. Kenaikan maksimalnya 35%. Kalau harga di bawah 200 itu kan 35%. Itu. Tinggal dihitung aja dari harga bawah, dari 50 kalau arah ke berapa? 67. Iya. 67. Secara nggak langsung orang yang ngerti IT pasti ada angka yang ditanam di situ. Iya, benar. Benar ya? Andika yang Indika sing kripto, nambang kripto pasti ada angka-angka yang ditanam di setiap pembatasannya. Ya, namanya algoritma itu sama Mas. Ya, gitu. Sama coba dihitung. Saya juga baru setelah mengalamin dari dulu kayak gitu. Nyampe angka 121, kalau nggak naik turun lagi. Nyampe 90, nggak kuat nembus, turun lagi. Kalau bisa nembus dan bertahan di atas 90, naiknya kencang. Gitu. Kalau turun berapa persen Mas Joli di bawah kalau harga turun 200? Maksimal 7%. Ya, turunnya 7%. Kok kodenya tidak ditemukan katanya Pak Oli? Kode apa? Yang tadi kalau saya minta itu. Kode nggak ditemukan. Sudah nanya ke situ, ke marketingnya itu, Bos. Oh, harus nanya ke dia dulu. Iya, saya juga nggak tahu, tanya aja dia. Mas Joli, kalau untuk di atas 100, di bawah 500 berapa? Di bawah di bawah 500. Apanya, Pak? Oh, yang tadi naiknya berapa? 35%, turunnya 7%. Ini. Jadi ya. 250 sampai 200 itu 35%. 200 sampai 2000 25% naiknya ya. 5.000 ke atas itu 20%. Kalau turunnya sama 7%. Pak Holi. Yes. Pak Holi semuanya. Oke, Bos. Pak Oli. Yes.
Bisa diulang? 53 terus berapa? 53, 67, 121, 90, 90, oh ya, 67, 90, 121, 163, 222, 278, 348, ya, 436, 545. Ya, terima kasih. 234, 278, 348. 234 di Samsu dong. Mas Uli, ini secara simpel kita pakai simplicity system ya. Kita sederhana, nggak usah pakai jam yang di atas 2000. Kalau lotnya besar kan Mas. Lotnya besar kenapa? Untungnya kan ya besar ya. Kita nggak pakai. Iya. Kan yang dilihat itu persentasenya, Bos. Iya. Tinggi-tinggi ya. Tadi sempat yang pagi tadi sempat nyantol Mas, yang di apa? Sama CBPE sama ISEP yang ISEP. Iya itu. Iya, CBPE, ISEP sama OKAS. OKAS. Iya. Jadi kurang banget. OKAS, oke. Belinya di berapa OKAS? Berapa? 169. Kalau CBPE itu di candlenya posisi di bawah itu masih aman, Bos. Kalau CBPE ya. CBPE posisinya di bawah. Ini. Kalau ISAP? ISAP balik lagi ke 90. Iya, 90. Saya beli 90. Ya. Ini besok tinggal bisa di atas 90 atau enggak? Karena pas di angkanya ya. Oke. Atau besok bisa lihat candle bayangan. Estimasi Jadi besok, naiknya berapa? Besok ya kan di UKAS ya. Kan saya mau tadi tambahnya dari sini tadi ini. Yang SDPC saya sudah memahami, cuma yang tadi belum memahami. Yang tadi sudah memahami. Yang mana? Apa? OKAS. Yang OKAS apa saya eksekusi atau saya biarkan? Enggak. Nah, kalau OKAS ini karena harganya sudah di atas. Iya, di atas. Ini kalau nggak bisa naik dari 163, sebaiknya lepas dulu. Kalau nggak bisa naik dari 163. Siap. Nanti kan ada banyak itu kan yang di SDPC masih banyak kok. Apa-apa toh? Nggak apa-apa. Siap. Pak Holi. Ya, Bos. Yang tadi VV, Pak. Apa? VEP. Yang VEPE. Iya. Iya. VEPE. Iya. IPPE. VEPE. PV. Iya. Iya. Itu. PV. Ya, itu tadi saya lihat dia sudah mendekati 270 sudah mendekati arah, cuman turun lagi. Apakah besok itu kemungkinan akan naik lagi, Pak? Atau gimana itu, Pak? Kemungkinan besok koreksi ini, Pak. Karena hari ini nggak kuat arah, nggak kuat lengket. Iya. Tadi sudah nyampe 270 kan? Iya, tapi dia turun lagi. Ya, cuman nggak kuat, turun lagi. Iya. Ya, sekarang di 244 kalau nggak salah close-nya. Yes. Nah, besok kalau sesi pertama dia masih kuat naik, tapi selanjutnya pantau ketat. Oh, gitu. Nah, hari ini nggak kuat,
lengket ya. Dari sejak pagi sudah arah turun lagi, naik lagi. Tapi kalau dia naik itu dari misalnya 244 sekarang itu Pak, apa sampai 7% atau 6% saja naiknya kurang kali ya? Naik apanya? Oh, itu Maksudnya lihat besok. naiknya. Nggak bisa diprediksi sekarang, nggak bisa. Besok kita lihat candle bayangannya. Oh, siap. Estimasi kenaikannya. Oke, makasih Pak Holi. Oke, Bos. Oke, ada lagi? Silakan. Oli, untuk melihat candle bayangan malam hari udah ada Oli, sudah jadi. Oh, belum Pak, prosesnya masih panjang itu. Oh, masih panjang. Iya, karena saya sendiri juga nggak bisa bahasa pemrograman, itu saya butuh bantuan orang lain. Oh, gitu. Oh, Pak Bos tahu- Indira, Bos siapa tahu dibawa dulu ke Manado ya. Manado dulu menikmati. Bos Indira masih ada? Oh, enggak ada. Yang bisa bahasa pemrograman, yang bisa AMI broker lah. Itu cepat. Kalau saya nggak bisa, soalnya. Saya masih minta bantuan orang lain. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Pak Oli, AMI brokernya connect ke sekuritas apa, Bos? AMI broker. Ya. Apa dia? Dia Juk kayaknya. Juk ya, cuman dua sih, Juk sama HPX sih untuk AMI broker. Ya. Saya lagi nyari data yang ininya. Lagi nyari vendor datanya. Ada lagi yang lain? Mau tanya lagi Pak Oli yang yang untuk penelitian yang untuk beli di jam 3. Nah, tuh Pak Indika udah ada, Bos. 301 udah bisa belum, Pak Oli? Kenapa? Yang penelitian untuk beli dan sore jam 3.01 gimana Pak Oli? Masih perlu waktu untuk nunggu? Oh, tiap hari dipraktekkan bisa, Pak? Bisa untuk kepastiannya sudah memang bisa digunakan atau masih tunggu dulu penelitian? Oh, gini loh. Maksudnya gini. Jadi ini tuh bisa dibeli mana? Yang sore ini, yang apa? Ini. Tapi contoh kayak gini ya. Yang lebih besar 500. Ini. Ya, saya kok sore ya, Mas. Cat saya. Kenapa? Di mall. Oh, iya. Mall saya belum ada yang sore. Save-saveannya jenengan. Oh, ini enggak Ya. ada. Enggak ada. Bentar. Oh, saya kirim via WA ya, ekstraknya ya. Oke, siap, Bos. Kan udah bisa mindahin. Iya. Oke. Jadi ini Pak Yohan, dari sini ini semuanya bisa, ini kan sudah screeningnya. Cari yang merah, tapi jangan dibeli semua. Ini kan baru screening. Pilih yang candle bayangannya besok itu yang biru. Ya, sudah. Saya udah paham ini, Pak Oli. Saya udah pernah praktekkan. Cuma maksud saya pingin apa kepastian dari Pak Oli, apakah ini sudah bisa kita pakai gunakan? Oh, masih butuh penelitian dari Pak Oli lagi gitu maksudnya? Oh enggak, bisa langsung digunakan. Tujuannya ini kan untuk mencari yang besok. Jadi belinya sore. Iya, Jadi ini sifatnya saya udah berapa spekulatif. kali. Saya udah pernah berapa kali beli, cuman akhirnya saya masih ragu untuk lanjutin karena waktu itu Pak Oli bilang kan Pak Oli juga masih sementara meneliti kan, baru kurang lebih seminggu ya. Oke. Nah, maksud saya itu gitu, apakah ini sudah bisa, ini saya masih khawatir untuk lanjutin pakai. Saya udah berapa kali pakai gunakan ini udah
ada ini. Cuman saya masih untuk melanjutinnya, saya ingin kan ada penelitian pembuktian yang lebih akurat lagi gitu, Pak Oli. Butuh masih ada waktunya. Ya, jadi gini Pak. Jadi yang di screening di sini ini hari ini ada 300 malah. Nah, jadi tujuan dasarnya di sini ini mencari saham yang sore kita beli supaya besoknya nggak buru-buru beli. Itu satu. Memang ada banyak, dibeli semuanya. Kalau yang sekarang ini 300 itu banyak banget ini. Kan rumusnya salah Pak Oli itu. Oh, sorry. Sama dengan ya. Ada 28. Nah, dari sini ini yang sore cari yang masih merah. Nah, merah kan ada banyak. Ada yang sumbu atas, ada yang sumbu bawah. Nah, belilah yang ada sumbu atas, sumbu bawah. Itu. Jadi contoh. Kemarin BPTR itu kan naik. PIN, BPTS, Aksio, PBRX, INPS. Itu. Nah, kemarin saya coba tunggu di PBRX yang ini kan yang ARB Pauli. Oke. Tapi belum jadi, nggak bisa dia nggak bisa naik. Sampai tadi juga saya mau tunggu dia balik lagi naik untuk pakai cara yang beli ARB kan yang di sore ini. Tapi nggak jadi juga dia tadi. Bukan. Nah, salah ini. Yang PBRX kemarin ARB kan -6. Ya. Betul. Cara belinya gimana? Iya, tunggu dia turun dulu, baru kemudian dia biru pertama, baru mau naik, kita beli. Oke, hari ini dia nggak naik, Pauli. Berarti jangan dibeli. Iya, nggak, maksudnya situ maksudnya saya dia nggak berhasil jadi gitu, nggak berhasil jadi untuk kita transaksikan. Sampai tadi juga begitu, dia nggak berhasil juga jadi begitu. Jadi saya tunggu tadi nggak jadi. Nah itu maksud saya pikir. Apakah masih perlu waktu penelitian lagi? Maksudnya, bukan Pak, jadi gini loh, kalau pagi candle 100 tick 1 menit nggak naik, jangan dibeli, tinggalkan. Iya, saya nggak beli. Saya nggak beli, maksudnya nggak beli, saya nggak jadi karena dia nggak jadi yang seperti ini kan, yang betul, ya. Saya nggak beli, saya nunggu nggak jadi dia begitu, nggak bisa, saya nggak beli. Kalau itu kan belinya pagi, itu kondisional kan? Iya. Yang saya maksud itu belinya sore, jadi pagi itu nggak buru-buru beli. Ya. Contoh kayak gini nih, Amar sore tadi dibeli boleh nggak? Boleh, karena sudah mulai mengecil nih. Belinya sore bukan besok. Kalau nunggu belinya besok nggak perlu ini Pak. Tadi udah nonton. Karena besok sudah bisa melihat candle bayangan. Mau istirahat. Gitu. Jadi kalau belinya sore dari sini cara screeningnya ini. Ya, jadi maksudnya kesimpulan Pak Oli udah bisa gitu maksudnya. Ini bisa ya. Saya butuh kesimpulan. Ya. Sudah bisa, tapi silakan dipilih yang ada sumbu atas sumbu bawahnya dari saham-saham yang ada di sini. Ya. Gitu, yang merah ya Pak Oli. Yang merah dan sudah ada sumbu atas sumbu bawah. Itu kenaikannya berapa persen, Pak Oli? 2% cukup kan? Ini kan pengennya 20% semua sehari. Nah, maksudnya kenaikannya 2%, 3% gitu ya? Ya, nah sama juga gini. Kan ada, Pak, sahamnya kok di bawah 500 semua. Ya kan tinggal pilih. Kalau mau sahamnya LQ45, tinggal di sini pilih LQ45. Jadi bisa sesuai dengan yang kita inginkan. LQ45. Saya maunya saya maunya yang syariah misalkan. Dipilih yang isi di sini. Lalu set. Jadi tujuan saya ngasih edukasi ini supaya Bapak dan Ibu itu sesuai dengan style masing-masing. Berarti bisa cari biru pertama dari sini ya Pak Ali ya? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa, belum tahu Pak. Biru pertama sore itu kan nggak tahu. Nanti besoknya kan besoknya bisa dong. Habis itu kita cek bayangan kan. Jadi caranya
Kayak Sore udah ada ini di tunggu nih. screening, baru besok ngeceknya bisa. Tapi kalau Iya. screeningnya besok jam 8 di sini nggak bisa. Iya enggak, screeningnya sekarang, besok pagi kita cek rentang bayangan ya kan? Bisa, ya. Tapi Ya. bisa juga dibeli sekarang, nggak perlu besok, Pak. Karena dia sudah penelitian kalau merah sekarang itu pasti dia besok biru, kebanyakan. Ya. Jadi nggak perlu Pasti ngantri. biru besoknya. Jadi besok Kalau- nggak perlu ngantri belinya gitu kan? Ya. Cuma maksimal kita ambil profit berapa persen, Mas? 2%? Rata-rata 2%. Jadi untuk satu 2% ya. Ya. Tapi sementara ini Mas Yudi, sementara ini baru detail ya. Saya pakai patokannya Mas Yudi aja, kalau share itu yang terbaik yang mana tak pakai enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sama jalan. Yes. Mas Andika. Pak Andika. Kok wajah Pak Andika berubah-berubah ya? Dari bajak laut ganti Soro. Setelah Soro Inilah. apa lagi? Rubah-rubah Pak manusia. Kita aman. Halo Pauli. Yes. Ini berarti kemarin yang ada kaitannya dengan, maaf tadi agak lambat, close sama dengan high kemarin ya? Iya. Tidak ada kaitannya. Close gimana? Close sama dengan high itu tidak ada kaitannya ya? Close sama dengan high. Ada kaitannya, Pak? Ya ini. Ya maksudnya ini berarti berkaitan dengan ini ya Pak ya? Berkaitan dengan mana? Yang ini yang di ini yang ada tadi apa? Dengan spike. Rambut, ya betul. Enggak ada hubungannya, beda cara. Oh iya. Kalau spek tadi kan untuk mengetahui tujuan harganya. Kalau apa ini hack sama dengan las ini langsung bisa dibeli sore jam 15.01 gitu. Ya, kejadiannya kan begini Pak. Jadi ketika kita beli itu kan kadang-kadang waktu kan berarti belinya persis nanti setelah jam 3 ya Pak. Karena kan bisa turun bisa naik ya. Bukan. Baru screeningnya saja 15.01 baru screeningnya. Oh 3.15 ya. Ya. Berarti belinya setelah 15.01 Pak. Oke, clear. Paling clear, lambat 15.15 itu harga nggak akan berubah. Berarti di sini kita punya kesempatan sekitar 15 menit ya Pak ya. Betul. Oh iya Pak, makasih Pak. Dengan catatannya antriannya nggak banyak ya Pak? Ya memang belinya bisa dapat bisa enggak ya? Iya. Kalau Iya, antriannya Pak. banyak ya dapat juga. Makasih Pak. Terus satu lagi Pak. Itu besok kan ada kita udah ada candle bayangan. Kemudian kalau kita mantau itu kan nggak usah auto sell 2% kan nggak apa-apa Pak ya? Atau tetap kita harus 2%? Kalau bisa mantau nggak apa-apa Pak. Jadi 2% itu bagi yang belum bisa memantau. Saran Auto saya sell, langsung ya? auto sell 2%. Kalau bisa memantau, nggak perlu auto sell. Dipantau aja. Oh iya Pak. Itu Yang nanti. ingat ya, yang dipantau candlenya, bukan portofolionya. Siap. Nah, waktu siap, Pak. Pauli, waktu dipantau misalnya baru 1% terus merah-merah tuh. Ya Jual jual. dong. Iya. Mas Yudi, mantaunya kita pakai standarnya spek 05 ada sama Mbak Monica ya? Bukan. Memantau yang fast trade ya. 100 tick sama 1 menit ini kan untuk memantau fast trade. Ini 100 tick sama 1 menit ini untuk memantau saham fast trade. Kalau spek tadi itu memantaunya pakai daily. Kalau mau memantau pakai daily. Karena tujuannya kan 1 sampai 14 hari. Iya, iya. Nah, tadi loh Mas, tadi kan kita targetnya 2% kan? Yes. Tapi karena ingin memantau, kita pantauannya di 05 nggak apa-apa. Oh jangan, Maksimal. nggak bisa, Iya. nggak bisa. Karena waktunya panjang kalau mau nikah. Sedangkan cuma 2% itu memantaunya berarti 100 menit sama 100 tick.
Siap-siap. Pak Oli mau tanya lagi sepele. Ini kalau Mandiri Sekuritas itu apakah hanya bisa dibuka di satu itu ya Pak ya? Misalkan di PC saja atau bisa di dua-duanya di HP juga bisa? Kalau dibuka bersamaan nggak bisa Pak. Oh satu Bisa. ya Pak ya? Ya. Loginnya sama. Ya kalau di menit yang sama nggak bisa. Oh iya. Tapi kalau menitnya beda-beda ya bisa. Saya tapi sekuritasnya pakai ajaib sementara. Karena ya pakai ajaib sementara mau berikan ke Mandiri Sekuritas Mas. Nggak apa-apa. Jadi di ajaib transaksi melihat pergerakan candlenya, grafiknya di Mandiri Sekuritas. Mouse ya, di mouse itu. Ya. Mandiri Sekuritas versi desktop, Pak. Versi desktop betul. HP belum bisa ya? Ya. Paling enak di kerajaan Saban. Ya. Kan gua bilang sebentar lagi pindah ke mana? Kasih dekat. Pak Ahmed tadi telepon si Ling Ling. Ada lagi? Pak Andika, Pak Indira bisa apa itu namanya? Ami Broker. Belum. Saya baru masuk ini 1 bulan ini baru masuk kok. Jadi masih dari nol. Saya mau akselerasi gitu aja. Ami Broker. Belum. Oh, belum. Oh. Cuma ini perlu nyedot banyak ini. Jadi biar ya. Perlu hisap banyak ini. Hisap. Oke. Mas Yuli jangan lupa ya tadi dikirimi. Oke, habis ini saya kirimin. Oke, habis close saya kirimin. Ada lagi yang lain? Atau sudah cukup? Sementara cukup, sudah panas. Sudah panas ya mulai. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih. Selamat Semuanya. Ada webinar nggak? Webinar ada. Oh ada ya.